Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, selamat siang Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan dari tim oposisi serta pendengar yang saya hormati. Sebelum saya memulai argumen, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miharwina Mulki, selaku perwakilan dari SMA Al-Azhar Syifa Budi Parahyangan. Di sini saya berperan sebagai pembicara pertama, di mana tugas saya adalah mendefinisikan mosi yang akan diperdebatkan pada siang kali ini, memberi limitasi argumen berdasarkan beberapa sudut pandang, serta akan memperkuat argumen dengan beberapa penjelasan umum yang berisikan data, bukti, dan fakta yang relevan yang berkaitan dengan topik debat kali ini. Dewan Juri yang terhormat, mosi debat pada kesempatan kali ini adalah penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademis. Baik, sebelum saya memulai perdebatan, izinkan saya untuk menjelaskan dan menjabarkan mosi yang akan kita bahas. Dewan Juri yang terhormat, tes talenta bawaan atau tes minat bakat merupakan rangkaian tes dan analisa yang menggambarkan kemampuan kognitif, karakteristik, minat, serta kepribadian siswa terhadap suatu bidang atau jurusan tertentu. Saya ingatkan Dewan Juri yang terhormat, tes minat bakat merupakan garis besar yang akan kita bahas dari topik debat kali ini. Sementara, tes akademis atau yang biasa disebut sebagai TPA merupakan tes psikologi yang dapat mengungkap apa yang telah dicapai seseorang secara intelektual serta tes yang didasari oleh nilai akademis. Mohon maaf, dari pelajaran sehari-hari siswa di sekolah. Lalu, agar argumen saya tidak melenceng dan keluar dari topik, saya akan memberikan limitasi dari beberapa sudut pandang yang saya ambil. Saya akan mengambil contoh dari sistem penerimaan mahasiswa baru di Indonesia saja. Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan dari tim oposisi, saya sebagai tim pemerintah menyatakan sangat setuju apabila penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan hanya pada hasil nilai atau tes akademis. Mengapa? Karena nilai tidak menjamin seseorang siswa itu berbakat atau tidak di bidangnya masing-masing. Dan tes akademis hanya berpusat pada pelajaran tertentu saja, seperti contohnya pada siswa yang akan mengambil prodi saintek akan diujikan pelajaran yang meliputi fisika, kimia, biologi, dan matematika, sehingga siswa hanya terpaku pada target yang akan ia capai saja. Siswa akan mencoba segala hal untuk bisa mendapatkan apa yang ia targetkan, sehingga maraklah terjadi kecurangan di tes yang berdasarkan nilai akademis ini karena tidak semua individu memiliki bakat di akademis. Sementara itu, menurut saya, tes minat bakat merupakan jalan keluar yang terbaik dan efektif untuk penerimaan mahasiswa baru. Selain untuk meminimalisir kecurangan, menurut saya, setiap siswa pasti memiliki bakat non-akademis dan akan lebih mudah untuk dicapai siswa, tidak perlu terpaku untuk bisa matematika, kimia, dan lain-lain saja. Siswa akan lebih banyak mengenal dirinya sendiri. Dewan Juri yang terhormat, berbicara mengenai kecurangan bisa juga disebut sebagai fraud. Pada umumnya, fraud terjadi di perusahaan besar atau di sebuah organisasi. Tetapi di sini saya akan menjelaskan fraud sebagai konteks dan lingkaran yang lebih kecil saja. Pada umumnya, fraud terjadi dikarenakan sejumlah alasan yang umumnya disebut sebagai the fraud triangle. Ketiga alasan itu adalah karena adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Dewan Juri yang terhormat, dilansir dari tribunnews.com, sekitar 510 peserta UTBK SBMPTN didiskualifikasi karena terindikasi lakukan kecurangan. Ketua Tim Pelaksana LTMPT, Muhammad Nasih, menyatakan bahwa 218 peserta kedapatan membawa gawai hingga mengambil gambar soal UTBK SBMPTN. Para peserta tersebut dianggap melanggar larangan membawa alat komunikasi saat pelaksanaan UTBK. Kemudian, sekitar 292 lainnya didiskualifikasi karena identitasnya yang tidak dapat diidentifikasi. Baik, Dewan Juri yang terhormat, fokus pada 280 peserta di atas. Mereka bisa saling berbagi foto karena soal yang diberikan sama dan rata kepada semua peserta. Berbeda dengan tes minat bakat yang sudah jelas setiap individu berbeda-beda. Lantas, bagaimana dengan siswa yang masih kebingungan dengan bakatnya? Sekolah asal dari SD hingga SMA pastinya memberikan fasilitas yaitu berupa wadah siswa untuk menyalurkan bakatnya, yaitu lewat ekstrakurikuler atau yang biasa kita sebut eskur. Di luar eskur, guru juga akan mengedukasi siswa karena bakat merupakan karakter yang pasti dimiliki oleh setiap individu. Dewan Juri yang terhormat, tidak mungkin jika seorang individu tidak memiliki bakat, bukan? Mereka hanya perlu mengenal dan mengembangkan bakatnya sendiri. Baik, Dewan Juri yang terhormat, mari kita pikirkan jangka panjang apabila tes menerima mahasiswa baru masih berdasarkan dengan tes akademis saja yang tidak menutup adanya
kecurangan. Generasi selanjutnya yang akan memegang Indonesia pada beberapa tahun ke depan akan memiliki bibit-bibit calon koruptor, karena dari awal saja ia sudah tidak jujur, apalagi korupsi yang jelas-jelas sangat menguntungkan satu pihak saja. Sehingga kemajuan perekonomian di Indonesia pun akan terkena dampaknya. Bagaimana bisa negeri ini dipimpin oleh seseorang yang krisis moral? Karena kejujuran merupakan hal yang sudah harus dimiliki siswa dan ditanamkan siswa dari kecil, yang diajarkan oleh lingkungan formal serta non-formal siswa sendiri. Selain itu, dengan adanya tes minat bakat ini, Dewan Juri yang terhormat akan memudahkan juga universitas untuk mengarahkan bakat dan potensi mahasiswanya, dan akan memudahkan mahasiswa tersebut untuk menggapai cita-citanya yang sesuai dengan minat bakatnya sendiri. Dan untungnya pemerintah masih memberikan kuota untuk siswa yang melalui tes minat bakat atau yang biasa kita sebut sebagai jalur prestasi atau yang biasa disingkat JAPRES. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi, saya sangat setuju apabila penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai tes akademis. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, hal ini bertujuan untuk meminimalisir kecurangan, membuat siswa lebih mengenal dirinya sendiri, mencegah tumbuhnya generasi yang krisis moral, serta memudahkan universitas untuk mengarahkan bakat dan potensi mahasiswanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.